Ren, aman. Sepertinya sudah saatnya kamu berhenti. Mungkin kamu bisa melakukan bisnis yang lain. Ya benar ya. Mungkin jualan bakso atau cendol itu pendapatannya lumayan. Mau apa kalian tentang perusahaanku? Ini masalahku. Kalian tidak usah ikut campur. Pekerjaan kalian itu tidak sebanding dengan pekerjaanku. Bisa bang. Kamu itu sudah bekerja keras dan bapak yakin kamu akan sukses. Kalau Rio, bagaimana? Ya begitu lah Bu. Masih ada beberapa nilai yang harus dikejar untuk mendapatkan beasiswa. Sudahlah Leo. Lebih baik kamu itu ikuti tentara atau polisi saja seperti yang bapak bilang. Pak, jangan membahas hal itu. Kenapa bapak selalu lebih peduli pada Bang Reno? Apa maksudmu? Aku juga berjuang Pak. Aku ingin kuliah. Aku ingin membuat ibu dan bapak bangga. Tapi bapaknya selalu melihat Bang Reno. Setiap hari nama aku yang tersebut. Kenapa? Kau iri padaku? Bu, kenapa ini ribut-ribut? Bapak membahas hal itu. Sudahlah, Pak. Aku yang cuma takut di bawah, berani Sudahlah, Pak. ganti. Bapak membahas hal itu lagi. Pak, sudahlah. Rio punya kebebasan juga. Kenapa sih Bapak selalu berpilih kasih? Ini bukan soal pilih kasih Johanna. Abangmu itu sedang dalam kesulitan. Kalian tidak akan mengerti karena kalian masih anak-anak. Anak-anak. Bapak bahkan tidak pernah menanyakan bagaimana ujianku. Tapi kamu tidak bisa membandingkan ujianmu itu dengan masalah bisnis yang dialami abangmu. Tapi Bapak juga tidak bisa menyepelekan ujian Kak Rio. Masalah yang dihadapi Bang Reno tidak bisa disamakan dengan ujian itu. Tapi Pak, Diam Johanna. Kalian ini makin susah diatur. Aku tidak ingin membandingkan, Pak. Aku hanya ingin sekali saja Bapak melihatku. Rio, daripada kamu terus, lebih baik kamu lakukan sesuatu yang kamu bangga. Aku juga sama, Bang. Selalu mementingkan diri sendiri. Dasar egois. sudahlah. Sana, tolong antarkan ibu ke kamar. Apa maksudmu tadi? Bukan urusanmu, Bang. Lio, setiap hari kau selalu seperti ini. Sampai-sampai kau lupa. Kau hanya menyusahkan bapak dan ibu, Leo. Kau sibuk dengan buku-bukumu yang tidak berarti itu. Sudahlah, Leo. Kau ada sampai saat ini semua berkatku. Jadi kali ini saja dengarkan kata bapak. Kau pikir aku menyusahkan Bapak dan Ibu? Asal kau tahu, Bang. Semua permasalahan ini muncul akibat ilmu itu yang tidak ada perkembangannya. Iya, kau bilang kali ini saja. Sudah lama sekali aku memendam rasa ini, Bang. Aku juga ingin dipandang. Setiap hari, aku selalu berusaha untuk membuat ibu dan bapak bangga. Berusaha mendapatkan nilai yang bagus. Tapi apa yang kudapat? Tidak ada, Bang. Semua kebahagiaan selalu hilang akibat bapak yang selalu membahas ibu itu. Setiap hari, hanya itu yang dibahas tentang memikirkan perasaanku. Kau pikir kau tidak berusaha? Kau pikir kau tidak berjuang? Aku berjuang, Leo. Aku berjuang mati-matian mempertahankan di sini. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga kita, Leo. Tapi kau hanya tahu mengeluh, Leo. Kau pikir mendapatkan nilai yang bagus cukup untuk memerangi hidup. Cukup. Leo, ada apa denganmu? Kau ini sudah sangat kelewatan. Kelewatan. Hah, selama ini kau yang sudah kelewatan. Kau terlalu terobsesi dengan bisnis kakak yang sudah tidak ada harapannya. Selama ini, kau menyembunyikan semuanya. Berusaha menjadi abang yang sukses. Tapi kenyataannya kau gagal, Reno. Tapi Bapak tetap memilihmu dan tetap mempedulikan padaku. Memangnya kau siapa, Leo? Memangnya kau siapa berani berkata seperti itu kepadaku? Setiap hari kau hanya tahu mengeluh. Kau yang hanya sibuk dengan buku-buku yang tidak berarti itu. Berani menghakimiku. Aku tidak peduli seberapa keras kau berjuang, Bang.
Kalau pada akhirnya kau hanya berbohong dan membuat keluarga ini semakin hancur. Aku lelah, Bang. Aku lelah hidup dalam bayanganmu. Kalau kau sudah muak dengan aku, dengan semuanya, nanti bicara seakan-akan kau paling menderita, Leo. Kau pikir aku tidak menderita? Kau pikir aku tidak tahu di sini yang bangkrut? Aku tahu, Leo. Aku tahu semuanya. Tapi setidaknya aku mencoba. Aku berjuang. Sementara kau hanya bisa meninggalkan aku dan Bapak. Karena hidupmu tidak berjalan seperti kau mau. Ibu tidak pernah menjadikan dia saling menyalahkan seperti ini. Kalian tetap bersama, apapun yang terjadi. Kalian tetap seperti ini. Lalu untuk apa dengan kita selama ini? Aku juga tidak mau jadi seperti ini. Tapi keadaan yang memaksaku. Sampai kapan kau mengeluh terus? Kau lihat, aku sibuk dengan bisnisku. Sementara yang kau lakukan hanya lemah mengeluh dan terus menyalahkan aku. Sementara itu, kamu merasa dikorban di sini. Sudah, Bang, sudah. Kau hanya memperparah suasana. Lebih baik kau minta maaf saja kepada Leo. Aku rindu suasana rumah ini yang dulu. Hidup dalam kasih sayang. Tapi sekarang aku sudah kehilangan di rumah itu sesungguhnya. Kau makin hari makin sering melawan itu. Asal kau tahu, kau hidup sampai saat ini. Semua berkatmu, semua berkat aku mempertahankan di sini. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga kita. Berparah suasana. Sayang itu kamu kepada Leo. Sampai-sampai terus membelanya. Apa yang diberikan kepadamu, Johanna? Dia tidak memberikan apa-apa kepadamu. Cukup, Bang, cukup. Dia yang selalu menemaniku, yang selalu bangga, selalu ada untukku. Sedangkan abang sama dia seperti bapak. Iya, boy. Bang, tinggal. Ibu tidak pernah mendidikku seperti ini. Iya, Nen. Kau lihat, akibat bisnismu itu, sampai-sampai Bapak lupa memperhatikan ibu. Bapak yang terlalu terobsesi dengan bisnismu itu, dan Bapak yang tidak pernah memperhatikan keluarganya sendiri. Abangmu itu sedang dalam kesulitan. Kau itu tidak tahu apa-apa. Kenapa Bapak tidak pernah melihatku, Pak? Aku lelah dengan sikap Bapak yang selalu pilih kasih. Aku juga butuh kasih sayang, Pak. Kalau kau sudah muak dengan aku, dengan Bapak, dengan semuanya, kenapa tidak pergi saja sekalian, Leo? Reno, Leo, sudahlah. Ibu sayang kalian tanpa saling membedakan. Sudah ya, Nan. Ibu tidak mau kalian menjadi seperti ini. Ibu sudah cukup dengan orang-orang tersayang ibu. Ini semua terjadi akibat Leo yang terus mengeluh. Andai saja Leo hari itu mengikuti kata Bapak, mungkin keluarga kita tidak akan seperti ini. Baik, Ren. Aku akan pergi dari rumah itu. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu kepada ibu, aku tidak akan memaafkan kalian semua. Kau pun, Jangan pergi. keluarga ini masih bisa berdiri, Leo. Aku akan menjaga ibu. Aku akan memastikan keluarga ini tetap berdiri. Bukan kau yang hanya bisa mengeluh dan menyalahkan semua orang. Leo, jangan pergi, Nan. Jangan tinggalkan ibu. Sudahlah, jangan tinggalkan dia. Sudah cukup mewujudkan hati ibu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Aku berjanji, Bu. Aku berjanji bahwa aku akan memastikan keluarga ini tetap bahagia. Bukan Leo yang hanya terus mengeluh. Bahagian ibu dalam melihat keluarga ini bahagia, Ren. Kau tidak akan pernah bisa mengerti. Karena kau belum pernah merasakan bagaimana rasanya punya anak. Bu, maafkan Leo, Bu. Maafkan Reno, Bu. Reno tidak bermaksud.
Pak. Kau sudah sangat keterlaluan, Ren. Pergi dari depan ibu. Sudah komandan. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan, Bu. Leo itu hanya sedang marah. Dia pasti tidak akan pergi dari rumah ini. Jangan terlalu dipikirkan. Kau benar-benar berkata seperti itu, Pak. Bapak tidak sadar. Semua yang terjadi ini adalah sikapku sendiri. Aku hanya ingin yang terbaik untuk mereka. Aku tidak pernah ingin membuat keluarga ini berantakan. Yang terbaik. Pak, lihat sekarang. Semuanya sia-sia. Aku kehilangan satu anak begini. Dan aku takut akan kehilangan anak lagi. Semua karena keputusanku sendiri. Maafkan Leo. Karena Leo belum bisa memaafkan ibu. Leo, kau tidak perlu pergi. Kalau ada yang salah, kita bisa membicarakannya. Jangan membuat keputusan yang bodoh, Leo. Tolong jangan pergi demi ibu. Itu sudah terlalu lama menunggu untuk didengarkan. Tapi yang kudapat, tiada rasa diabaikan. Sekarang ini pilihanku. Kak, jangan pergi. Mohon, jangan pergi. Kita masih bisa memperbaiki semua ini bersama. Kak. Titip ibu ya Johanna. Aku yakin aku pasti bisa. Jangan biarkan ibu menangis terlalu lama. Janji jangan berharap bahwa keluarga ini akan waktu bukan digores, kata-kata tajam telah terlempar membelah kasih yang dulu. Ini suara tawa itu tinggal dengar. Kita usahakan rumah itu dari depan askan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah, megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat megah. Urusan perabotan dan wangi-wangi serahkan. Ada tamu dan ATC. Kalau
Kita punya kesibukan malam tetap kumpul di meja panjang ruang makan kita Saya tahu dia kan tentang hari yang panjang. Bercandaan ya, jangan kok. Rasakan rumah ini dari depan akan tampak sederhana. Ayo makan. Tuh, ini makanannya. Diracik begitu romantis. Ada menurut Sampai wangi-wangi serahkan pada seleramu yang lebih maju. Kita kan Ayo makan. bagus. Mungkin kalau sudah besar, kalian mau jadi apa? Kalau aku mau jadi seorang insinyur, Bu. Wah, anak ibu hebat sekali. Kalau kamu mau Reno, setelah lulus kuliah, kamu mau jadi apa? Kalau Reno mau buat perusahaan terbaik di sini, Bu, agar bisa membanggakan bapak dan ibu. Wah, hebat. Kalau kamu Leo, setelah lulus nanti, kamu mau jadi apa? Kalau Leo mau masuk di universitas terbaik, Bu. Sama seperti Bang Reno. Wah, kalau mau jadi seperti aku, harus siap kerja keras ya. Yo, kamu tidak tertarik masuk polisi atau tentara saja supaya bisa lebih mandiri? Iya Leo, ibu juga berpikir seperti itu. Apa kamu tertarik untuk masuk polisi atau tentara saja supaya ibu, bapak, Bang Reno, dan Ana bisa terasa nyaman karena ada kamu. Iya Bu, nanti dia pikirkan lagi ya. Baiklah Leo, tapi apapun keputusan Leo, ibu dan bapak akan selalu mendukung. Biasanya enak Ibu kita hanya tahu. bisa sukses dan tetap saling menjaga. Janji ya. Kalau nanti kita punya kesibukan malam tetap kumpul di meja panjang ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak